tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Dengar dan taatilah amir atau pemimpin, meskipun punggung engkau dipukul, meskipun harta engkau diambil, tanah engkau dirampas. Meskipun itu fasma' wa ati', maka dengar dan patuhi saja, tidak boleh melawan. Nah, ini dialamatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Rempang, yang mereka sudah lebih dulu di sana sebelum Indonesia merdeka. Sejak tahun 1700 mereka sudah hidup di sana. Ya, kakek nenek mereka di sana turun temurun, ribuan orang. Kemudian mereka melawan, menuntut haknya untuk bisa tetap tinggal di sana. Oleh sebagian kalangan dikasih hadis ini. Ini sikap dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau diambil itu hendaknya tetap taat, seolah-olah tidak boleh protes. Ini gimana menyikapi hadis ini? Sementara ada hadis yang lain, yakni misalnya mamata tuna malihi fahuwa syahid. Siapa saja yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Dua-duanya riwayat dari Rasulullah SAW. Maka ini perlu untuk didudukkan supaya kita ini tidak mengambil sebagian saja, sementara yang sebagian kita tinggalkan. Untuk memahami, kita pertama harus memahami siapa yang dimaksud al-amir di sini. Amir di sini ini siapa? Yang kedua, dalam kondisi apa kita ini harus begini? Yang ketiga, sikap seharusnya seperti apa? Ini kita bahas walaupun tidak dibahas di kitab Min Muqawimat, ini tambahan karena membahas tema yang sama. Pertama, tentang siapa al-amir yang dimaksud. Maka kita bisa lihat dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat Imam At-Tabrani dikatakan fa in ra'aita khalifatan falzamhu wa in daraba dhahraka. Jika engkau melihat khalifah, jadi amir di situ adalah khalifah, maka tetapilah dia meskipun dia memukul punggung engkau. Fa illam yakun khalifatan falharab. Kalau bukan khalifah maka menyingkir saja, hindari itu. Jadi amir di situ maksudnya adalah khalifah, bukan yang lain. Ya, tentunya khalifah dan siapa yang ditunjuk oleh khalifah. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka keutuhan jamaah kaum muslimin, supaya berada tetap pada satu komando umat Islam itu. Ya, ini di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dalam kaitan ini adalah amir yang memang, kalau ini khalifah, yang memimpin dengan kitabullah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, walawis tu'mila alaikum abdun, andai yang diangkat sebagai amil, sebagai pemimpin engkau itu adalah seorang hamba, yaqudukum bi kitabillah, yang mereka itu, hamba ini memimpin kalian dengan kitabullah. Yakni memang aturan yang dipakai aturannya Allah Ta'ala. Isma'u lahu wa ati'u. Maka dengarkanlah oleh kalian dan taatilah. Jadi khalifah yang memimpin berdasarkan kitabullah. Juga diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, la budda linnasi min imaratin barrotan kanat au fajirah. Mestilah manusia itu ada kepemimpinan, baik dia itu berbuat kebaikan maupun dia fajirah, berbuat kezaliman. Pemimpinnya baik ataupun durhaka, itu kaum muslimin, manusia itu mesti ada pemimpin seperti itu. Maka ditanyakan kepada beliau, hadhil barratu qad arafnaha fama balul fajirah. Kalau yang baik, yang adil itu kami ketahui ya Amirul Mukminin wahai Ali. Tapi yang fajirah, penguasa yang fajir, yang zalim, yang tetap harus ada, kita taat, itu seperti apa? Maka kata Imam Ali, yu'ammanu bihas sabil, yang dengan kepemimpinan itu, dengan kekuasaan, dengan imarahnya itu dia gunakan untuk mengamankan jalan supaya kondisi ini aman, tentram. Wa yuqamu bihal hudud, dan ditegakkan dengan imarah itu, dengan kekuasaan itu, al-hudud, yakni hukum-hukum Allah Ta'ala. Pemimpin yang menjadikan kekuasaannya untuk menjalankan hukum Allah. Wa yujahadu bihal adu, dan diperangi dengan imarah, dengan kekuasaannya itu musuh-musuh. Jadi dia gunakan kekuasaan untuk menjalankan Islam, mengamankan kondisi dalam negeri untuk memerangi musuh. Wa yuqsamu bihal fai', dan dengannya dibagilah
al-fai atau rampasan perang. Kata Imam Ali, ini fajirah itu zalim tapi dia masih dalam kondisi kekuasaannya digunakan untuk syariat, bukan untuk justru memerangi syariat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan siapa orangnya. Yakni al-amir yang mesti ditaati itu tadi, yang dipukul lah, diambil hartanya. Pertama khalifah menerapkan hukum-hukum Allah Ta'ala, bukan hanya sebutannya khalifah, tidak. Kemudian yang kedua, dalam kondisi apa? Nah ini para ulama beda pendapat. Yakni ketika ada pemimpin sudah memakai hukum Islam, tapi kok bisa mukul dan ngambil harta. Nah, salah satunya dinyatakan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi di dalam kitab beliau Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Beliau katakan, amma amruhu sallallahu alaihi wasallam bisabri ala akhdhil mal wa darbil dhahri. Adapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sabar, diambil hartanya, dipukul punggungnya, fa inna ma dzalika bila syakkin idza tawallal imamu dzalika bihaqqin. Maka sesungguhnya yang demikian itu tidak ada keraguan jika si imam ini mengambil yang demikian atau melakukan yang demikian itu dengan hak, ya, dengan benar. Ini ngambil harta maupun mukul itu dengan hak. Wa hadza ma la syakka fihi annahu fardun alaina sabr. Maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya wajib atas kita bersabar lahu atas kepada imam tersebut, penguasa tersebut. Fa in imtana'a min dzalika bal min darbi raqabatihi in wajaba alaihi fahuwa fasiqun asun lillahi ta'ala. Kalau dia menghalangi itu, ya, bahkan kalaupun dia itu dihukum bunuh, ya, maka dia kalau tidak rela itu dia fasik dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini beliau contohkan ya, kayak misalnya harta kita diambil sebagai zakat, ya, kita dipungut sebagai dharibah, kalau kita kena tak cambuk karena kita melakukan pelanggaran, ini haknya kepala negara atau yang mewakili. Maka walaupun kita diperlakukan begitu, maka tetap taat dan dengarkan. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat, ya, menurut saya ini tidak wajib zakat, tapi menurut negara kita wajib zakat. Menurut saya belum sampai nisab ini, atau menurut saya zakat saya ini 2,5%, oleh kepala negara diambil ini 20%. Ya, misalnya beda pendapat, misalnya terkait dengan tambang misalnya. Kemudian kita bersikeras dengan pendapat kita, kepala negara mengambil lebih. Maka dalam kondisi ini kita tetap wajib taat karena kepala negara ngambil dengan cara yang hak. Atau kita dipukul, sebetulnya kita ini tidak salah. Misalnya kita melaporkan orang berzina, kemudian tidak bisa menghadirkan 4 saksi, kita betul-betul melihat tapi tidak bisa sesuai hukum syariat pembuktian, tidak bisa kita itu membuktikan. Kalau tidak ada 4 saksi, kita kena hukum pukul kita 80 kali. Walaupun kita betul-betul lihat, maka itu tetap ya harus sabar. Atau salah hukuman, ya. Orang yang nuduh kita ini lebih pintar ngomong, sementara kita tidak bisa membuktikan. Kita walaupun benar itu tidak menang di hadapan hakim. Akhirnya kita yang kena hukum cambuk misalnya, maka tetap harus sabar. Atau beda pendapat, ya, beda pendapat. Ya, haknya khalifah menetapkan hukum, mana pendapat yang dipakai. Meskipun kita anggap itu keliru, maka tetap mesti kita bersabar. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm dan kelompok yang memandang seperti ini, yakni diambil harta dan dipukulnya itu adalah dengan haknya si imam, bukan kezaliman, maka wajib bersabar. Tidak mau bersabar itu fasik. Yang kedua, bahwasanya itu memang kezaliman dari khalifah, kezaliman, jadi bukan hak. Maka tetap tidak boleh, ya, kita itu membantah, melawan, memberontak, tidak boleh. Bahwasanya diriwayatkan ini di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, Imam An-Nawawi menjelaskan annahu la yajuzul khuruju 'alal khulafa, bahwasanya tidak boleh keluar dari ketaatan kepada khulafa. Maksudnya memberontak tidak boleh. Ya, kalau sekedar mempertahankan hak, kita laporkan kepada qadhi madzalim, yaitu seharusnya kalau kita merasa dizalimi. Itu pentingnya ada struktur mahkamah madzalim, qadhi. Jadi bukan kemudian diserahkan gitu aja, enggak. Kalau kita merasa ini hak kita, bawa ke pengadilan.
Ya, sebagaimana seorang Yahudi membawa Khalifah Ali itu ke pengadilan. Ada orang mengadukan Amirul Mukminin dalam urusan kuda. Beliau beli, mau dipakai, dicoba, ternyata kemudian mau dikembalikan oleh Amirul Mukminin dalam kondisi pincang kudanya. Yang hal seperti itu enggak kemudian sebagai rakyat wajib untuk dengar dan taat, enggak begitu. Tapi ya boleh dia itu adukan kezaliman itu. Laporkan kepada siapa yang punya wewenang mengadili khalifah, mengadili kepala negara, yakni qadhi madzalim. Nah, yang nggak boleh itu apa? Al-khuruj 'alal khulafa, maksudnya memberontak, nggak mau taat lagi kepada negara. Bi mujarradil zulmi awil fisqi, dengan sekedar kezaliman atau kefasikan khalifah tersebut. Nah, ini yang pertama tadi memang ke khulafa ya, kepada khalifah, pemerintah yang menerapkan Islam. Selama apa? Ya, selama ini malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam. Selama mereka, yakni penguasa itu tidak mengubah sesuatu pun dari dasar-dasar Islam. Bahasa yang lainnya ya, selama mereka jadikan kekuasaan itu untuk menerapkan Islam. Ya, ada kezaliman tidak boleh kita kemudian memberontak, tidak boleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kondisinya seperti itu. Jadi pertama khalifah ngambil dengan hak, yang kedua ada juga kezaliman, ada beda pendapat itu. Kemudian yang ketiga, sikap seharusnya bagaimana jika pemimpinnya zalim, ya wajib diluruskan tadi saya bilang. Jangankan pemimpin, diri sendiri zalim itu wajib kita mengingkarinya. Adukan ke mahkamah atau minimal hati itu tidak rela. Minimal hati tidak rela. Tidak boleh kita rela. Kalau rela itu kita ikut dapat dosa kezaliman itu. Dan mestinya kepala negara yang merasa tidak mampu atau zalim atau tidak memenuhi syarat itu mundur, tidak usah dilaporin. Ini di pasal ke Ar-Rabi'ah Asyrata 14 di dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa yajibu alaihi ayyakhla'a nafsahu idza wajada fi nafsihi naqsan yu'athiru fil imamah. Wajib bagi dirinya, yakni penguasa, untuk memecat dirinya sendiri. Mundur, bahasa sederhananya, wajib untuk mundur, berhenti. Jika dia mendapati di dalam dirinya itu ada kekurangan, yang kekurangan itu akan berefek di dalam pemerintahan, di dalam imamah, ya, di dalam sistem. Saya tidak sanggup ini. Rusak kalau ini saya yang ngatur. Saya punya kekurangan dari sisi ini. Maka mestinya dia sadar diri. Ya. Kalau tidak sadar diri, rakyatnya itu bukan kemudian memaklumi, laporkan kemana mahkamah madzalim. Nggak tahu kalau sekarang kemana kita ini. Minimal itu nih, hati tidak rela, bukan malah membela-bela. Ya Allah, kalau membela-bela ini jadi sekutunya nanti. Sekutu dalam kezaliman. Ini masih di dalam Sahih Muslim. Ya, satakunu umaro, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada para pemimpin. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian akan mengetahui mereka, yakni mengetahui kezaliman mereka. Wa tunkirun, dan kalian akan mengingkari mereka. Faman arafa bari'a, siapa yang dia mengetahui kezaliman itu, dia akan terbebas. Maksudnya apa? Kata Imam An-Nawawi, terbebas dengan cara melakukan taghyirul mungkar, upaya untuk mengubah kemungkaran itu, baru dia bisa terbebas kalau tahu kemungkaran. Wa man angkara salima, dan siapa yang mengingkari dia telah selamat dia, tidak terkena dosa tadi. Walakin man radiya wa taba, tetapi orang yang ridho dan mengikuti, maka dia tidak akan selamat. Maknanya ya, al-itsma wal uqubah ya, ala man radiya wa taba, maksudnya dosa dan sanksi siksaan nanti itu akan diberikan kepada orang yang ridho dan mengikuti. Kalau orang yang tahu dia melakukan upaya perubahan, insya Allah selamat. Orang yang dia mengingkari dalam hati minimal karena tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan, dia selamat. Siapa yang tidak selamat? Yang akan dapat dosa dan akan dapat siksaan, man radhiya wa taba, siapa yang ridho dan mengikuti, apalagi sampai mendukung, itu zalim sendiri itu. Kalau maka mereka sahabat bertanya, ya, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja mereka ya Rasulullah? Qala la ma shallu, tidak selama mereka itu masih sholat.
Jadi maknanya di sini ini adalah asam wa ta'ah itu maksudnya jangan diperangi, bukan berarti kezaliman itu dibiarkan gitu, enggak. Hartanya diambil monggo, istrinya diambil monggo, enggak begitu. Fihi dalilun, di dalam hadis ini ada dalil menurut Imam An-Nawawi ala anna man ajaza an izalatil munkar la ya'tamu bi mujarradis sukut, bahwasanya orang yang tidak mampu melakukan menghilangkan kemungkaran tidak berdosa dengan diam. Bal innama ya'tamu birridha bihi, tetapi dia berdosa kalau dalam hatinya ada keridhaan. Ini bagi orang yang lemah ya, yang tidak mampu. Au bi alla yakrahuhu biqalbi, atau dia tidak membencinya dalam hatinya. Au bil mutaba'ati alaih, atau dia berdosa karena mengikuti itu. Saya rasa cukup jelas lah, ini beberapa kali saya sampaikan ya, untuk menyikapi kezaliman itu begitu, bahkan kezaliman diri kita sendiri. Nah, di dalam zamannya Imam Al-Qurtubi itu beliau sampai mengatakan ya, meskipun ini zaman yang masih menerapkan Islam, masih sistem khilafah, masih yang dipakai masih hukum Islam, tapi banyak juga yang zalim. Beliau katakan, inna wulata zamanina la tajuzu ta'atuhum wala muawanatuhum wala ta'zimuhum. Sesungguhnya para wali zaman kita ini, para pemimpin zaman beliau itu tidak boleh untuk mentaati mereka, menolong mereka atau mengagungkan mereka. Wa yajibul ghazwu ma'ahum mata ghazau. Tapi ya wajib untuk berperang bersama mereka saat mereka berperang. Berjihad itu wajib. Wal hukmu min qibalihim, dan berhukum oleh mereka itu. Jadi ketika mereka menerapkan hukum ya ditaati. Tapi enggak usah mengagungkan seperti itu. Wa tauliyatul imamati wal hisbah, ya pengangkatan imamah dan hisbah. Kemudian wa iqamatu dzalika ala wajhi syariah, dan menegakkan yang demikian itu ya, dalam sisi syariah. Yakni kita lakukan karena memang hukum syariatnya begitu, itu aja. Bukan karena ini ketaatan atau ke apa, enggak. Kalau hukum syariatnya memang begitu, lakukan. Ada musuh menyerang, ya khalifah atau pemimpin menyuruh untuk berjihad, ya, membela negara, bela negara. Bukan karena pemimpinnya, kalau pemimpinnya zalim, tapi karena itu ya ala wajhi syariah, syariah menuntut demikian. Ini wajib hukumnya. Wajib melakukannya kalau sesuai dengan hukum syariat. Ada ungkapan ini ungkapan dinisbahkan kepada Ibnu Rushd, ada yang menisbahkannya kepada Imam Asy-Sya'rawi. Kata beliau, idza ra'aital khatib ya'talil mimbar, jika engkau melihat khatib itu naik ke atas mimbar, wa yahussul fuqara'a 'ala zuhdi, kemudian mendorong orang-orang fakir untuk bersikap zuhud. Ya sudah miskin, kurang harta, mendapatkan pokoknya ndak enak secara ekonomi, itu sabarlah, zuhudlah, ndak usah senang dunia, ndak usah. Tunal haditsi an sariqi qutihim, tanpa pernah berbicara tentang siapa yang mencuri makanan mereka, mencuri sumber daya alam mereka, ndak pernah disampaikan. Tapi yang disampaikan rakyat harus sabar, zuhud, ikhlas, ya, miskin ndak apa-apa. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Sumber daya kekayaan itu diambil asing, ya, siapa yang nyuri ndak pernah disampaikan. Fa'lam annahu lisun bimala biwa'id, ketahuilah mereka itu sebetulnya adalah pencuri dengan baju penceramah.